Kan sudah mengaku 14 orang gimana? Udah berangkat. Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Kasus pengalihan kuota haji yang terjadi di Kementerian Agama yang sekarang sedang dibahas di Pansus Haji DPR sangat menjadi perhatian rakyat. Benar-benar ini makin lama makin terkuat. Makin terkuat. Dan kita malah melihat di DPR sekarang ini antara pihak Kementerian Agama dengan pihak Pansus DPR telah semakin tampak pihak Pansus DPR ingin membuka selebar-lebarnya, seterang-terangnya. Setidaknya ini dapat kita lihat dalam pertemuan antara pihak Kementerian Agama dengan pihak Pansus Haji DPR. Ibu Ketua, ini sekedar mengingatkan saksi nih. Sini di depan. 2023 saksi sudah berada di situ? Sudah, Pak. Sudah. Ini membuktikan kalau bisa dijebol. Berapa yang mendaftar tahun 2023, berangkat 2023? Berapa Ada orang? 14, Pak. Itu siskohan nggak? Nomor urut nggak itu? Tidak, Pak. Berarti bisa kan? Ya. Berapa yang berangkat di tahun 2022 mendaftar, berangkat 2023? Ada 40, Pak. 44. Ada 40? 44. Nomor urut nggak? Tidak, Pak. Berarti bisa? Ya. Bisa. Mendaftar di tahun 2021, berangkat 2023. Berapa orang? 46, Pak. 46. Itu nomor urut nggak? Tidak, Pak. Bisa. Bisa. Ya, jangan bilang nggak bisa dari tadi, kok nggak bisa. Mungkinkah terjadi di tahun 2024? Izin, Pak, untuk tahun 2023 itu memang ada optimalisasi kuota, Pak. Setelah dilakukan pelunasan sampai 4 tahap dan sampai ada cut off keberangkatan. Oke. Belum. Optimalisasi di tahun 2024 berapa tahap? Sampai 4 kali pelunasan, Pak. Bukan kali pelunasan. Tahap ini masih ada itu berapa kali? 4 kali, Pak. 4 kali. 2023 berapa kali? 4 kali. Sama dong, 4 kali. Berarti peluangnya ada kan? Gimana, Pak? Peluang untuk menempatkan orang yang belum tahun berangkat, sama kan peluangnya? Kalau untuk 2024 tidak ada, Pak, yang seperti ini, Pak. Kok nggak ada, kemarin sudah kita tunjukkan. Tahu nggak yang ditunjukkan itu? Mendaftar di tahun 2024, dibuat tahunnya 2013. Ya, kalau yang kemarin itu, Pak, dengan proses pelimpahan, Pak. Sama. Tahun ini rupanya nggak ada pelimpahan. Ada kan pelimpahan kan? Kalau yang tadi itu kan tahun 2023, Pak. 2023 itu sesuai dengan pendaftarnya, Pak. Yang 2023 berangkat 2023 14. Ya itu maksudnya. Kenapa? Padahal orang daftar itu, kata Pak Iskan itu orang lagi menunggu nih mau berangkat. Kok bisa? Ada 40 sekian, ada 14. Kenapa dia yang berangkat? Bukan yang menunggu itu. Nangis loh dia menunggu. Menurutmu tidak mendaftar dia. Kenapa dia tidak mendaftar? Kenapa yang baru mendaftar itu tahu dia bisa berangkat? Oke, kau punya peraturan. Tapi kenapa dia tahu? Si 14, si 45, si 46. Kok tahu dia yang berangkat? Padahal dia baru
mendaftar. Kenapa bukan yang keluarganya Pak Iskan berangkat? Mau bayar 2 kali lipat pun keluarganya Pak Iskan bisa berangkat. Apa yang terjadi? Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja, tap, langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis dong mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru sampai mendaftar loh dia. berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kan sudah mengaku 14 orang gimana? Ah, Udah berangkat. Oh, yang 2023, Pak. sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kok jangan bolak-balik dong. Kan yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya Pak Is kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2003 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kamu bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Pak Subhan tahu tanggal 10 Januari itu kan ada surat permintaan biaya haji, Pak, tadi kan? Tahu, Pak, ya? Ya, Pak, sekarang. Yang tanggal 10 Januari surat dari Pak Dirjen ke BPKH. Ya, tahu. Tahu kan ya? Nah, di dalam surat ini itu sudah di state berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2024 bahwa alokasi kuota jamaah hajinya sebanyak 213. Ini mengacu kepada Kepres. Nah, sementara saya baca di Kepresnya tidak mengatur tentang jumlah jamaah, hanya asumsi biaya. Nah, asumsi biayanya mengacu pada keputusan Panja itu 241. Ketemu angka 8,2 triliun. Jadi sebetulnya dari isi surat ini sebelum ada KMA sudah ada keputusan, tapi tinggal dituangkan. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari aspek ini, Dirjen maupun Direktur sesungguhnya sudah tahu. Menteri udah tahu juga kalau dari aspek ini. Jangan mengatakan tidak tahu kalau dari surat ini. Oke. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Pak. Dari tadi Bapak itu mengatakan ada penemukan di Mina, solusinya murur. Satu lagi solusinya adalah pengalihan kuota. Yang Bapak usulkan yang mana kepada pimpinan? Kami tidak mengusulkan, Pak. Nah terus?
Kami hanya memaparkan saja, Pemaparan itu sifatnya usulan atau penjelasan? penjelasan saja. Oke, dari Bapak. Nah, terus yang mengambil keputusan siapa? Ya pimpinan lah Pak. Pimpinan. Di forum apa pimpinan mengambil keputusan? Kami tidak ikut dalam itu, tidak tahu. Ketika Bapak memaparkan itu kepada pimpinan, itu pimpinan siapa? Menteri sama Dirjen atau Dirjen saja? Pak Dirjen saja. Dirjen saja. Ketika memutuskan ada kuota 10.000 itu diputuskan di forum rapat apa tidak? Saya tidak tahu. Saya terima jadi saja. Terima hasil saja. Oh, tapi mendengar kabar itu aja. Hanya mendengar kabar. Benar kabar selalu kemudian dikasih ke AMA ini untuk Oke. diterapkan dalam penyediaan. Oke. Pak, saksi sebelumnya Pak Dirjen itu mengatakan keputusan membungkus keputusan 10.000 itu berdasarkan rapat dengan bawahan, terutama dengan Direktur Luar Negeri di bulan Desember. Ada rapat katanya gitu. Yang di situ ada simulasi. Di simulasi itu saudara Direktur mengatakan ada penumpukan. Betul. Nah, ada penumpukan itulah kenapa oleh Dirjen dijadikan solusi untuk mengalihkan yang 10.000 itu dikasihkan ke ONH khusus. Nah, tapi pada sisi lain di sini tadi ada juga skema muruh untuk mengatasi itu. Maka tadi saya katakan di dalam paparan Bapak itu penjelasan itu yang ditulis di situ muruh atau pengalian. Murur saja, tidak bicara soal pengalian. Bisa dikirim besok dokumennya. Soal nanti. Paparan Bapak itu yang asli. Ya. Kita bisa audit forensik loh. Tanggal berapa itu paparan saudara? Nggak ingat tanggalnya Pak. Coba dicek lagi. Ya kan, sebelum itu. Ya. Pasti ada itu. Ya kan? Di mana rapatnya? Di kantor Pak. Di kantor. Kantor di ruangannya siapa? Di ruang rapat Pak. Ruang rapat. Ada CCTV-nya nggak? Harusnya ada, tapi kami nggak ngecek nanti. Dari situ udah ketahuan, Pak. Kalau seandainya dicek dari situ. Dari situ akan ketahuan siapa yang mengusulkan. Jadi Bapak mendingan ngomong apa adanya. Kalau memang Bapak mengusulkan, nggak apa-apa. Usul itu nggak salah. Usul. Yang salah itu yang mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan pun nggak salah. Kalau nggak melanggar undang-undang. Ya. Sebetulnya. Saya kira cukup dari kami. Barangkali yang lain. Pimpinan Pak Subhan, saudara saksi bahwa Pak Subhan pernah pemaparan di dalam panja terkait dengan tempat yang nomor 2, nomor 1, nomor 3 yang orange itu kan sudah dipaparkan. Pak Subhan diminta oleh Pak Dirjen suruh memaparkan tempat itu. Ya. Cukup. Kan? Apalagi gitu loh. Oh pernah, sudah pernah. Pernah di dalam panja itu saudara saksi memaparkan tempat untuk nanti di Mina itu di nomor 2 dan nomor 3 warna orange, bener gak? Ya. Cukup kan? Cukup Pak. Kenapa ini kok terus dipindah kuota tambahan yang 10.000, yang 20.000, yang 10.000 dipindah ke reguler haji khusus? Bahwa kita panja itu sudah membahas 221.000 ditambah 20.000, artinya yang 8% sebesar 19.281 haji khusus, ini direkam loh Pak, yang 221.719 haji reguler. Ya. Kan itu dibahas di detail di panja itu. Ya. Gunanya panja adalah membahas secara detail, menyangkut nanti keputusan itu adalah di biaya haji BP ketemunya angka 93 juta sekian. Ya. Jadi jamaah kena 25 juta, yang sudah tabung 25 juta ditambah nilai manfaat 36 juta, ya kan? Benar nggak Pak? Jamaah akhirnya pelunasan nambahi sekitar 29 juta. Itu angka jelas. Kenapa Bapak
beraninya merubah dari keputusan panja dibawa ke raker, ya kan? Raker dibawa kepada ke presiden menjadi kepres. Ini Bapak nggak usah muter-muter, Pak. Bapak mohon maaf ini yang kita sampaikan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab pada Allah, Pak. Ibadah kita tuh kalau kita ini ibadah kita kalau sudah berkali-kali sholat tahajud, sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, kalau ini dibuat hanya untuk bohong-bohongan, Pak, iman-iman, Pak Subhan. Bapak lebih baik selamatkan diri apa adanya, sampaikan bahwa Bapak termasuk pelaku di dalam panja dan keputusan raker, Bapak ikut di dalam, gitu loh, Pak. Bapak tadi saya amati kan dari pertanyaan teman-teman ke Bapak diam, bicara bohong. Mohon maaf ini, saya masih hafal, Pak. Saya mimpin panja, Pak, gitu loh. Jadi tidak ada artinya, Pak. Itu namanya PMA, karena PMA diselesaikan setelah panja dan raker dan kepres. Ada namanya PMA. Ini artinya menteri melawan DPR, ya, keputusan DPR melawan keputusan presiden. Bapak jangan ikut-ikutan. Yang menjadi pertanyaan publik agaknya, kenapa KPK belum juga masuk setelah begini terang benderang kasus ini? Harusnya KPK telah masuk, tetapi KPK kok belum masuk juga? Apakah KPK memang tidak mau masuk, tidak ingin masuk, atau tidak diperbolehkan masuk? Kalau begitu, apa KPK ada yang menyetir tentang boleh tidak bolehnya suatu kasus dibahas di negeri ini tentang korupsi? Kalau tidak demikian, tentu KPK sudah masuk agaknya ke Kementerian Agama, melakukan pemeriksaan dan mengumumkannya kepada publik tentang hasil yang mereka dapatkan di Kementerian Agama ini tentang kasus yang sedang dipansuskan oleh DPR sekarang ini. Rakyat tentu berharap kepada KPK agar tidak tebang pilih di dalam melakukan pemberantasan korupsi di negara ini. Apakah terjadinya di Kementerian Agama, di Kementerian Pertanian, di Kominfo, di Pemerintah Kota Semarang, dan lain sebagainya, sama hendaknya sikap KPK dalam menanganinya. Jadi sekarang rakyat sedang bertanya, kapan KPK akan masuk ke Kementerian Agama dan kapan KPK akan menginformasikannya kepada publik tentang hasil yang mereka dapatkan di Kementerian Agama. Rakyat sedang menunggu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa